Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih. Dan mungkin ada yang lagi sakit, harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda ya Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mbah, di sini saya kedatangan handphone Vivo Y51 ya, dalam kondisi lupa akun Google, katanya habis direset begitu loh Mbah. Kalau direset itu datanya hilang semua Mbah, tapi kalau ada akun Google apalagi lupa itu bisa nyangkut di akun Google Mbah. Ini mohon maaf video sedikit saya percepat Mbah. Kita connect wifi. Dan satu lagi Mbak yang perlu saya infokan, bisa dilihat ya, ini saya coba seperti biasanya, tidak ada web, tidak ada ya. Kita coba seperti berikut juga tidak muncul. Untuk trik ini tidak berlaku Mbak ya, baik mode open web tidak bisa, mode ini tidak bisa. Satu lagi yang perlu diketahui Mbak, tempat simnya itu rusak Mbak, mungkin korban apa Mbak ya, saya tidak tahu. Jadi di sini untuk supaya langkahnya Abdul dalam proses untuk prosesnya nanti, ini saya reset dulu lewat recovery Mbak. Saya reset dulu untuk lewat recovery. Mohon maaf video sedikit saya percepat Mbak untuk mengurangi durasi ya, karena durasinya ini panjang sekali. Jadi ini video ada yang saya cut, ada yang saya Mbak ya, ada yang saya cut, ada yang saya percepat untuk mengurangi durasi, tapi nanti tetap pada bisa dilihat Mbak ya, tempat simnya itu rusak begitu loh. Mungkin mau dicoba-coba begini-begini malah kartunya nggak tahu kenapa ini kartunya tertinggal di dalam Mbak ya. Perlu dipakai handset Mbak jika diperlukan Mbak, karena kita mau main mode voice, kita bisa memakai mode handset jika nanti kita perlukan. Habis direset kita next dulu Mbak ya. Kita konekkan ke wifi. Ini kartunya ada Mbak ya, kartunya ada di dalam Mbak ya, posisinya itu terlepas tapi kartunya ada di dalam. Setelah kita connect wifi Mbak, kita kembali lagi, bisa dilihat ya, pilih menu seperti berikut, pilih telpack, saya ulangi, pilih telpack, terus jangan seperti ini Mbak ya, jangan seperti ini Mbak ya, pastikan nah seperti ini, jangan L jadi L dibalik Mbak, L dibalik. Nah kalau L kan seperti ini, jadi kita modenya L dibalik, nah seperti itu Mbak. Nah bisa muncul seperti itu. Kita setelah itu kita bisa menggunakan handset atau langsung bisa juga Mbak, tekan terus akan muncul seperti ini. Kita tekan terus kita pakai mode voice dengan memanggil open Google Assistant Mbak. Mohon maaf video sedikit saya percepat, jika kurang respon Mbak ulangi lagi sampai berhasil Mbak ya, kira-kira seperti itu, harus sabar Mbak. Open Google Assistant, open Google Assistant, open YouTube. Jadi setelah perintah open Google Assistant, kita langsung perintah ke open YouTube Mbak ya. Setelah itu klik di perintah YouTube, itu ada perintah suara juga, kita bisa memanggilnya dengan kata kunci Diary Creativity Mbak, supaya lebih mudah Mbak, kira-kira seperti itu. Diary Creativity. Nah setelah seperti ini Mbak, kita buka salah satu video,
kita buka salah satu video. Jika ada muncul iklan bisa kita skip. Nah, di sini kita lihat deskripsi, Mbak. Kita klik di deskripsi. Di situ ada link Diary Creativity, Mbak ya. Diklik. Nah, karena di sini masih mode tailback agak sedikit susah, Mbak ya. Nah, seperti berikut, akan menuju ke sini dan klik berikut seperti berikut. Nah, di sini saya coba klik kan ini mode ponsel, Mbak ya, untuk webnya. Di sini saya coba kita mode desktop. Kita pindah ke mode desktop dulu, Mbak. Jadi agak sabar, Mbak, agak sabar di sini. Kesabaran diuji, Mbak ya. Akhirnya bisa mode desktop. Dicari bagian kiri kanan bagian atas, Mbak, kanan atas blok ada file unlock bypass FRP. Kita klik, akan muncul ke halaman seperti berikut. Kita akan masuk ke pengaturan dulu untuk menonaktifkan trailbacknya. Di sini ada link menuju ke open link setting pengaturan, dan setelah kita klik akan ada notifikasi seperti berikut di atas. Kita tampilkan, kita klik tampilkan. Di sini akan masuk ke pengaturan handphone. Kita cari seperti berikut. Setelah itu kita klik, kita cari seperti berikut paling bawah. Setelah itu kita cari tailback. Setelah masuk ke tailback, kita matikan tailbacknya. Nah, di sini sudah tailback sudah mati, Mbak ya. Di sini tailback sudah mati. Di sini kita coba, bisa dilihat, Mbak ya. V2030 V2030. Pastikan kalau mau membypass pastikan sama, Mbak ya, V2030. Mungkin ada yang Y51 versi lain. Coba kita masuk ke seperti biasa, kita coba ketikkan V spasi, tidak muncul. Di sini tidak muncul, Mbak, untuk playstore-nya Vivo, Mbak. Tadi kita buka open Google, Mbak ya, di blog tadi. Kita ketikkan V seperti biasa. Biasanya di sini muncul, Mbak, untuk playstore-nya Vivo, Mbak ya. Tapi di sini saya melihat tidak ada, Mbak. Saya ulangi, P garis, bisa dilihat di sini. Mohon maaf kamera tidak kena, Mbak ya. Ada, Mbak, VAP-nya, tapi di share malah munculnya seperti itu, Mbak. Munculnya, jadi saya mutung di situ. Saya kembali ke blog dan memilih open link smart lock setting. Open link smart lock setting muncul seperti berikut. Mohon maaf gambarnya tidak full, Mbak ya. Muncul berikut, saya pilih pin, saya masukkan pin 1234. Berikutnya kita ulang untuk pinnya. Kita klik ulang untuk pinnya 1234. Terus lanjut, muncul menu seperti berikut, Mbak. Muncul menu seperti berikut. Kita harusnya mau, Mbak. Kalau sukses lewat sini harusnya seperti ini, diklik mau. Ini saya klik, bisa dilihat ya. Diklik tidak ada respon HP. Diklik tidak respon. Diklik tidak respon. Di kanan kiri tidak respon sama sekali. Harusnya di sini respon, harusnya respon, Mbak. Di sini harusnya respon, tapi di sini tidak respon, berarti gagal, Mbak ya. Cara ini gagal. Cara ini gagal, Mbak. Di sini saya harus memutar balik bagaimana caranya. Di sini saya kembali karena di sini saya merasa gagal. Di sini saya kembali. Yang jelas tidak bisa. Di sini saya masuk ke pengaturan handphone lagi lewat blog, yaitu open link setting. Masuk ke pengaturan blog, saya cari-cari. Saya cari di mode pengembangan, Mbak ya. Barangkali bisa mengaktifkan mode pengembang, bisa kita reset, Mbak ya. Itu RAM-nya
Android 12 Mbak ya. Di sini saya cari bisa dilihat Mbak ya, diklik tidak mau, mode pengembangnya itu diklik tidak mau. Di sini masih malfungsi Mbak ya, belum fungsi, berarti menandakan belum bisa. Di sini saya masuk mode pengaturan, yaitu di mode reset. Di sini masuk saya di mode reset. Mohon maaf Mbak, gambarnya seperti berikut. Yang nonton lewat komputer mesti agak miring-miring ini. Saya mau cek versinya berapa, versi firmware-nya ya. Ini Android 12 Mbak ya. Di sini saya masuk mode pengaturan, masih di lingkungan mode pengaturan karena belum bisa masuk menu Mbak. Masih mencari solusi. Saya masuk ke reset Mbak. Itu versinya Mbak ya. Versinya itu barangkali nanti ada yang menanyakan. Di sini saya masuk ke seperti berikut. Setelah itu kita reset Mbak, tapi resetnya seperti berikut ya. Kita lihat ya, opsi reset kita tekan. Di sini kita akan atur ulang semua perangkat Mbak ya, atur ulang semua perangkat, bukan reset pabrik Mbak ya. Sekali lagi, atur ulang semua perangkat, bukan reset pabrik Mbak ya, bukan reset pabrik. Setelah itu kita atur ulang semua pengaturan, kita klik. Bukan reset pabrik Mbak ya, sekali lagi bukan reset pabrik. Setelah itu proses handphone akan merestart. Jadi mohon maaf video sedikit agak panjang Mbak ya, jadi mohon maaf. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan Mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum mensubscribe Mbak. Jadi harus mensubscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di-like Mbak, nggak usah di-like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Oke Mbak, sampai menu kita next kita masukkan lagi, kita masuk atau login ke WiFi lagi Mbak ya. Mohon maaf suaranya agak serak-serak basah Mbak. Setelah kita login ke WiFi, kita kembali lagi, kita ulang lagi proses seperti tadi Mbak ya. Kita ulang lagi proses seperti tadi. Ingat Mbak ya, bukan L Mbak ya, tapi L dibalik. Setelah itu akan muncul seperti ini. Dan lakukan seperti pertama tadi Mbak. Open Google Assistant. Open YouTube. Membuka YouTube. Diary Creativity. Oke Mbak, seperti yang tadi Mbak ya, seperti yang pertama tadi Mbak ya, skip iklannya atau baru klik diperlebar untuk bagian deskripsi. Nah, di situ ada deskripsinya Mbak, kita baca deskripsinya. Di sini iklannya sedikit mengganggu Mbak ya, kita skip dulu. Kita skip dulu karena di sini masih mode tailback. Setelah itu klik deskripsi akan melebar dan cari link diarycreativity.blogspot.com, terus kita klik Mbak, dan kita akan menuju ke blog lagi. Kita masuk mode desktop lagi, kita lihat bagian atas kanan atau kiri juga ada tuh Mbak, sama saja kita klik paling atas Mbak ya, unlock bypass FRP unlock bypass apa itu Mbak, file unlock bypass FRP. Setelah itu akan menuju halaman seperti ini. Sampai di sini saya tidak perlu mematikan tailback Mbak karena nanti videonya terlalu panjang, ini sudah panjang Mbak ya. Di sini kita langsung eksekusi saja menggunakan tailback, tidak apa-apa, biar posisi tailback aktif, nanti kita matikan nanti saja ya. Di sini kita masuk ke Smart Lock setting, masuk ke open link Smart Lock setting, kita klik. Nah, akan muncul seperti tadi Mbak ya. Kita pilih pin lagi. Kalau tadi kan tidak mau ya Mbak ya, kalau yang pertama tadi tidak mau, sebelum kita reset pengaturan tadi ya,
Kita ulangi lagi 1 2 3 4. Di sini saya memakai pin 1 2 3 4. Sebenarnya bisa pola Mbak, tapi saya di sini menggunakan tailback agak susah ya. Klik, nah baru bisa Mbak ya. Kalau tadi kan tidak mau diklik, tidak mau. Sekarang setelah diklik akan ngeblank seperti ini. Kita kunci HP-nya, kita bisa dilihat Mbak ya. Kita kembali lagi masuk ke pengaturan, kita matikan tailbacknya Mbak. Masuk ke pengaturan, kita matikan tailbacknya supaya sedikit leluasa nantinya kalau habis di restart. Masuk ke seperti berikut, terus paling bawah lihat videonya Mbak ya, supaya tidak gagal paham, lihat sampai habis. Nah, klik tailback, kita matikan. Kita matikan untuk opsi 2 seperti berikut. Setelah itu Mbak, kita coba kunci, kita nyalakan bunyinya 1 2 3 4. Berarti kunci sudah masuk Mbak ya. Di sini kunci sudah masuk. Opsi pengembang saya coba klik, belum mau Mbak ya, karena mungkin minta di restart. Kita restart dengan seperti berikut Mbak ya. Di saya restart dengan masuk mode aman, ada 3 pilihan Mbak ya. Di sini saya milih mode aman. Kita restart tapi dengan pilihan mode aman. Kita tunggu Mbak, loadingnya agak lama. Buat sahabat dan member semua yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu dan nyalakan tombol lonceng supaya ke depan kalau ada video-video terbaru dari saya muncul di notifikasi Mbak. Insya Allah gratis, tidak berbayar, dan bagikan sekiranya ada manfaatnya Mbak. Oke Mbak, sudah habis di restart menyala, minta kode, kita oke, kita next, kita next lagi, kita next lagi, kita next lagi. Pokoknya seperti berikut Mbak, ikuti seperti video. Kita tidak ada nextnya Mbak ya, jadi kita klik di wifi nya, di menu wifi yang kita connect tadi, kita klik wifi nya. Setelah kita klik akan muncul seperti ini Mbak. Nah, muncul seperti ini Mbak, klik jangan salin, terlihat mode aman Mbak ya. Nah, minta kode Mbak 1 2 3 4 yang kita masukkan tadi Mbak ya. Kita klik masukkan 1 2 3 4. Di sini bisa dilihat Mbak, sudah bisa lolos Mbak ya. Kita klik lewati, kita klik lewati lagi, kita klik seperti berikut, next Mbak ya. Ikuti seperti video. Klik lewati di pojok atas. Sudah kelihatan menunya Mbak ya, sudah kelihatan menunya Mbak ya. Kita sekarang langkah terakhir yang harus kita lakukan yaitu masuk pengaturan dan mereset Mbak. Tapi caranya ikuti seperti berikut Mbak ya. Kita masuk ke pengaturan. Setelah masuk pengaturan, kita klik tentang ponsel Mbak, yaitu V2030 Mbak ya versinya. Untuk Vivo nya kita masuk ke mode pengaturan, terus tentang. Setelah itu kita klik informasi paling atas, kita klik nomor buit, minta kode, kita masukkan kode 1234 tadi Mbak. Setelah masuk kita sudah jadi mode pengembang Mbak ya. Di sini kita sudah masuk mode pengembang. Back dulu, kita back lagi. Setelah itu kita cari sistem. Kita cari sistem, di paling bawah ada opsi developer. Kita klik, kita aktifkan buka kunci OM, masukkan kode 1234 lagi. Iya kan, kalau ada notifikasi. Setelah itu kita matikan update otomatis. Setelah itu kita klik USB debug.
debugging USB kita aktifkan. Setelah itu kita back. Setelah itu kita opsi reset. Nah sekarang reset ke setelan pabrik Mbak ya. Kalau tadi kan beda Mbak, yang pertama tadi bukan reset pabrik Mbak ya. Jadi kita sekarang reset ke pengaturan pabrik, hapus semua 1 2 3 4, klik enter. Nah, ada notifikasi seperti berikut, klik lagi handphone, setelah itu mereset Mbak, kira-kira seperti itu Mbak ya. Kita tunggu saja. Mohon maaf Mbak, video sedikit panjang ya, jadi ada yang saya percepat, ada yang saya cut karena durasinya memang lumayan panjang dan lama. Kita tunggu saja Mbak, video sedikit saya percepat untuk mengurangi durasi. Ini yang jadi masalah begini Mbak, yang bikin lama ini tidak baca, maksudnya begini, SIM-nya tuh dipasang enggak tahu bagaimana bisa rusak, atau mungkin saya enggak tahu, mungkin dicoba-coba ya mungkin ya, jadi terus enggak mau, malah SIM-nya tuh tertanam di dalam. Mungkin habis beliau riset, beliau main cabut SIM, kan ada tutorial yang melihat tutorial di YouTube mungkin atau bagaimana, main cabut SIM, terakhir malah SIM-nya ketinggalan di dalam Mbak. Yang jadi masalah ya, beliau tadi minta bongkar, cuman ya saya minta ongkos lain dan beliau mundur, dibuka saja ya oke lah. Yang jadi masalah saya juga di sini sedikit kesulitan Mbak, karena tidak memakai SIM. Seandainya bisa baca ada slot SIM-nya mungkin lebih mudah Mbak. Oke, kita sudah masuk menu Mbak, tinggal next dan sampai ke menu Mbak. Kira-kira seperti itu caranya Mbak. Kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang, bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan Mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.